Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah, selamat pagi mama, selamat pagi anandaku semuanya. Semoga di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita tidak kurang satu apapun. Dan kita berharap semoga kita semua terlindung dari malapetaka, penyakit, bala, dan bencana. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar PJJ online seperti biasa. Penang berharap semuanya tetap semangat walaupun sedang pandemi. Tetap kita harus belajar, tetap kita harus beraktivitas. Yang sekolah ya belajar, yang bekerja tetap bekerja. Jadi pandemik bukan penghalang kita untuk selalu beraktivitas. Baik anak-anak sekalian, kita buka saja pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mensyukuri memiliki keragaman rumah adat. Setiap suku bangsa yang mendiami wilayah di Indonesia memiliki adat dan kebudayaan yang berbeda, termasuk juga rumah tinggalnya. Rumah tinggal asli dari setiap suku bangsa disebut dengan rumah adat. Setiap rumah adat memiliki filosofi, keunikan, dan fungsi yang berbeda-beda. Kalian harus memahami rumah-rumah adat yang ada di setiap suku bangsa yang ada di Indonesia. Bersyukurlah kepada Tuhan, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita memiliki keragaman rumah adat yang menjadi kekayaan budaya bagi bangsa Indonesia. Keunikan rumah adat di Manggarai. Wairebo di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur bukanlah desa biasa. Desa tradisional ini diapit oleh gunung dan hutan. Kehidupan di Wairebo sangat bersahaja. Masyarakat dan alam menyatu dalam keharmonisan. Salah satu bukti keharmonisan tersebut adalah rumah adatnya yang diberi nama Mbaru Niang. Rumah ini berbentuk kerucut dan mempunyai 5 lantai di dalamnya. Sekilas Mbaru Riang mirip seperti Honai atau rumah adat suku Dani di Papua. Namun bentuk kerucut di Mbaru Riang lebih mendominasi bangunan dengan atap yang hampir menyentuh tanah. Atap rumah ini terbuat dari daun lontar. Dari 5 tingkat yang ada di dalam rumah ini, tingkat pertama disebut lutur atau tenda. Inilah tempat tinggal sang penghuni rumah. Tingkat kedua atau lobo untuk tempat penyimpanan bahan makanan atau barang. Naik 1 tingkat lagi menuju tingkat ketiga disebut juga lentar. Lantai ketiga merupakan tempat penyimpanan benih tanaman untuk bercocok tanam. Tingkat keempat disebut lempa. Lantai ini digunakan untuk tempat penyimpanan cadangan makanan yang berguna saat hasil panen kurang banyak. Tingkat kelima, yakni lantai paling atas, digunakan untuk menyimpan aneka sesajian. Lantai ini disebut Hekang Kode, ditujukan untuk arwah leluhur yang disucikan oleh masyarakat setempat. Baik anak-anak sekalian, kita akan mempelajari dan mengamati keunikan rumah adat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki rumah adat yang mencerminkan identitas suku tersebut. Rumah adat juga merupakan kekayaan budaya yang patut kita banggakan. Berikut ini contoh keunikan beberapa rumah adat. Yang pertama, rumah limas. Dan yang kedua, rumah betang. Rumah limas berasal dari Sumatera Selatan. Rumah ini adalah rumah panggung kayu. Rumah limas terbagi menjadi 2 macam.
Yang pertama rumah limas yang dibangun dengan ketinggian lantai yang berbeda. Kemudian rumah limas yang dibangun dengan ketinggian lantai yang sejajar. Rumah limas memakai bahan kayu anggel atau merbau yang tahan air. Kemudian kedua rumah betang. Ciri-ciri rumah ini adalah bentuknya panggung dan memanjang dan biasanya dihuni oleh 100-150 orang. Rumah betang atau rumah panjang biasa di Sumatera Selatan dikenal dengan nama Lau, Lamin, Betang, dan Leu Hante. Baik anak-anakku sekalian, dari dua rumah adat itu, baiklah kita akan mempelajari keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah rumah adat Jambi. Kemudian yang kedua rumah adat Bengkulu. Yang ketiga rumah adat Bali. Yang keempat rumah adat Kalimantan Selatan. Dan yang kelima rumah adat DKI Jakarta. Keenam rumah adat Kesepuan Cirebon. Kemudian yang ketujuh adalah rumah adat Jawa Tengah. Baik anak-anakku sekalian, 7 rumah adat yang tadi sudah ditayangkan di dalam video itu bisa kalian jumpai secara langsung di Taman Mini Indonesia Indah. Jadi 34 provinsi yang ada di Indonesia dengan berbagai macam rumah adatnya itu bisa kamu temui di Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian beberapa rumah adat itu menunjukkan luar biasanya keberagaman yang ada di Indonesia, sehingga banggalah kita menjadi orang Indonesia karena memiliki berbagai macam keragaman yang unik yang tidak dimiliki oleh negara yang lain. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari tentang rumah adat yang ada di Indonesia, sebagian silakan kamu baca yang ada di halaman sebelumnya berkaitan dengan rumah adat yang ada di Indonesia yang ada pada halaman 88 dan 89. Kemudian kita akan mempelajari tentang ragam pakaian adat yang ada di Indonesia. Pakaian adat merupakan unsur budaya daerah. Pakaian adat adalah pakaian yang digunakan oleh masyarakat di daerah tertentu. Pakaian adat tiap daerah berbeda. Beberapa pakaian adat memiliki nama. Misalnya pakaian adat dari Makassar, Sulawesi Selatan bernama baju bodo. Pakaian adat Riau disebut pakaian adat Melayu. Ada juga pakaian adat Maluku. Apa nama pakaian adat dari provinsi kalian? Tentunya banyak pakaian adat yang dapat kita pelajari dan dapat kita ketahui, yang ada di halaman 93 dan halaman 94. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dengan upaya melestarikan pakaian tradisional. Kalau rumah adat sudah ada, pakaian adat sudah ada, maka upaya kita sebagai seorang pelajar adalah melestarikan pakaian tradisional. Setiap daerah melaksanakan itu dengan tujuan adalah agar pakaian adat kita tetap diminati oleh warga negara kita atau penduduk yang ada di daerah tersebut. Salah satunya adalah unik pelajar Solo kenakan pakaian tradisional tiap hari Kamis. Keunikan pakaian adat Kalimantan Barat. Baik anak-anak sekalian, kita akan mempelajari apa sih uniknya pakaian adat itu. Nah, kali ini akan kita bahas tentang pakaian adat Kalimantan Barat. Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi terluas di Indonesia. Luas wilayah Kalimantan Barat membuat penduduknya memiliki asal-usul yang sangat heterogen. Akan tetapi, suku yang paling dominan di provinsi ini adalah suku Dayak dan suku Melayu. Kedua suku ini mempengaruhi bagaimana kebudayaan dan adat istiadat yang berkembang di Kalimantan Barat. Pengaruh tersebut misalnya dapat kita lihat dari pakaian adatnya. Di masa silam, penduduk Kalimantan Barat mengenakan pakaian adat yang sangat sederhana. Pakaian adat Kalimantan Barat tersebut bernama King Baba dan King Bibinge. King Baba adalah pakaian adat untuk laki-laki. Dalam bahasa Dayak, King berarti pakaian dan Baba berarti laki-laki. Pakaian adat ini terbuat dari bahan kulit kayu tanaman ampuro atau kayu kapuo. Kedua jenis kayu ini adalah tumbuhan endemik Kalimantan yang mempunyai kandungan serat tinggi. Untuk membuat King Baba, kulit kayu tersebut dipukul-pukul menggunakan palu bulat di dalam air sehingga hanya tertinggal seratnya. Setelah lentur, kulit tersebut kemudian dijemur dan dihias dengan lukisan-lukisan etnik khas Dayak menggunakan bahan pewarna alami.
Kulit kait dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai rompi tanpa lengan dan sebuah celana panjang. Sebagai hiasan, serat kulit kait tersebut juga dibuat menjadi semacam ikat kepala. Sebagai pelengkap hiasan, biasanya laki-laki adat suku Dayak di Kalimantan Barat juga akan menyelipkan sehelai bulu burung enggang, burung khas Borneo yang kini mulai langka. Tak lupa, senjata tradisional berupa mandau dan perisai juga dikenakan. Terlebih seketika mereka hendak berperang. Oleh karena itu, tak jarang pakaian adat Kalimantan Barat ini juga dikenal dengan nama pakaian perang. Baik anak-anakku sekalian, ini saja pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Tugas kalian pada hari ini adalah Baik anak-anak sekalian, ini saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Endang berharap semuanya tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Di antaranya adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang terlebih lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua, ayah, mama, dan semua keluarga kita terhindar dari malapetaka, penyakit, bara, dan bencana. Tugasnya Pak Endang tunggu di Google Classroom yang telah disiapkan. Kita bertemu lagi di waktu dan gelombang yang sama. Jangan lupa videonya di like, komen, dan subscribe. Itu aja, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.